Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Malikul Haqqul Mubin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin As-sadiq wa'adul amin Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ada, yang telah menjadikan kita dari ketiadaan menjadi ada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setelah menciptakan kita, Allah tidak menyia-nyiakan kita. Allah lah yang menciptakan kita, ilahuna, dan Allah jugalah yang akan mengatur semua urusan kita. Rabbunallah. Bersalawat kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majjid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Manusia yang sangat mencintai kita, yang amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang nanti ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang tua tidak lagi peduli dengan anaknya, saudara tidak peduli lagi dengan saudaranya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Baginda Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang sibuk memikirkan kita untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Syukur yang melibatkan hati, syukur yang selalu menyertakan hati kita bahwa benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita tetap berada di dalam dinul Islam. Innad dina indallahil Islam, agama yang Allah ridhoi. Tetapi tidak cukup hanya sebatas menyertakan hati, kita harus mengungkapkannya dalam kalimat-kalimat kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak cukup dengan hati dan lisan, tapi syukur kita juga adalah amal jawarih, adalah perbuatan-perbuatan dalam keseharian kita. Salat kita adalah syukur kita, sedekah kita adalah syukur kita, ngaji kita adalah syukur kita, zikir kita kepada Allah adalah syukur kita, mencari nafkah di jalan Allah adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita memulai bagaimana bersyukur kepada Allah bukan hanya kepada lafaz alhamdulillah,
tanpa menyertakan hati. Tapi syukur kita adalah syukur yang disertai dengan hati dan perbuatan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibah. Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Kasyajaratin adalah perumpamaan orang-orang mukmin. Kita adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya orang yang mengatakan la ilaha illallah? Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Atau di ayat yang lain, fala khauf tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah ila akhiril ayat. Apa istimewanya orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, kemudian dia melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah adalah orang-orang mukmin yang asluha sabitun, yang akar prinsipnya adalah akar yang kuat, yang memegang teguh kalimat la ilaha illallah, bahwa semua amal perbuatannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari pamor, bukan untuk mencari jabatan. Tetapi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, lelahnya, penatnya, khidmatnya, apapun yang dilakukan, untuk pribadikah, untuk keluargakah, untuk masyarakatkah, untuk siapapun yang ada di dunia ini, dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah asluha sabitun, akar prinsipnya adalah jelas, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa asluha fis sama, dan cabang-cabangnya mengangkat tinggi ke langit, yang dengan modal la ilaha illallah penatnya dihitung pahala oleh Allah, lelahnya dihitung pahala oleh Allah, khidmatnya kepada umat dihitung pahala oleh Allah, penatnya mencari nafkah untuk keluarga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memegang prinsip la ilaha illallah. Karena tidak sedikit di antara manusia yaqulu rabbuna Allah, mengatakan bahwa Tuhannya Allah, tetapi kerjanya tidak ikhlas karena Allah. Dia hanya sibuk mencari kecukupan dunia, lelahnya tidak berubah menjadi pahala. Khidmatnya untuk keluarganya, kebaikannya terhadap tetangganya, kepada anak-anaknya tidak berubah menjadi pahala, karena dia tidak memegang prinsip la ilaha illallah. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, dia mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, mereka itu kesaksiannya tidak diterima oleh Allah. Ma hum bimu'minin, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai jadikan diri kita adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita tidak memegang teguh kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal untuk mencari muka, kita berbuat baik untuk hanya mendapatkan pamor dunia.
yang kita lakukan kerja tukus lumus siang malam hanya untuk mendapatkan harta. Jangan sampai semua itu menjadi identitas semu kita. Kalimat la ilaha illallah hanya ucapan tanpa makna. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah cirikan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah adalah orang-orang yang memiliki prinsip yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cirikan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang tu'ti ukulaha, yang memberikan ukul, makanan, artinya kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Di dalam hadis-hadis masyhur yang sering diucapkan oleh para ulama kita, para muballigh kita, ada 3 lafaz dalam hadis yang disebutkan tentang sebaik-baik manusia. Hadis yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan yang ketiga, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang baik terhadap keluarga. 3 lafaz manusia terbaik ini, keduanya adalah bab muamalah. Bagaimana sosial manusia kepada umat, kepada saudaranya, kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitarnya, tetangganya, keluarganya. Hanya satu tentang bab ibadah. Artinya betapa asas kemanfaatan. Sebagaimana Allah harapkan dari manusia adalah kemanfaatannya. Sebagaimana Islam ini bukanlah diturunkan untuk kesolehan-kesolehan pribadi, tetapi Islam turun rahmatan lil alamin. Ketika kita merasa soleh pribadi, diri kita sudah soleh, apakah cukup? Ternyata tidak. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah sebagai prinsip kita, apakah cukup? Ternyata tidak. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan la ilaha illallah tu'ti ukulaha kula hinim biizni rabbiha, memberikan kemanfaatannya kepada orang lain, memberikan kebaikannya kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakat sekitarnya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena baginda Rasulullah mencirikan orang-orang terbaik adalah orang-orang yang baik muamalahnya, yang bermanfaat, orang-orang yang baik terhadap keluarga. Wa 'allamahu makna dzalika juga adalah bagaimana orang-orang yang memberikan pelajaran kepada umat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita bisa lakukan dari ciri-ciri yang Allah terangkan tentang bagaimana orang beriman itu memegang prinsip? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita dengan semua kemampuan kita memberikan kemanfaatan dalam lingkup terkecil, diri kita sendiri misalnya, atau keluarga kita, atau tetangga kita, atau lingkungan tempat kita tinggal. Mengajak kepada kebaikan, tidak mencemooh. Ini adalah ciri mudah menjadi orang-orang yang dicirikan oleh Allah, tu'ti ukulaha kula hinim. Dirasakan kehadirannya oleh orang lain bahwa dia memberikan manfaat. Manfaat tidak hanya semata-mata soal dunia, tapi manfaat juga nasihat, peringatan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan sebaik-baik perkataan kalian adalah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah mencirikan orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, bukan hanya orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang terbaik yang mengatakan la ilaha illallah adalah orang-orang yang selain kata-kata dia juga melakukan action, dia juga melakukan perbuatan, dia bermuamalah dengan baik, dia bermanfaat untuk manusia yang lain.
sehingga terjemah dari rahmatan lil alamin, terjemah dari rahmat kasih sayang bagi seluruh alam itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Kita beribadah untuk sendiri itu adalah kebaikan, tapi ibadah itu akan terputus ketika kita meninggal dunia. Tetapi ketika kita mengajak kepada kebaikan, bersahabat dengan orang-orang yang baik, merekalah yang akan menjadi modal kita untuk menghadap Allah, mendapatkan surga Allah. Karena baginda Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dipilih Allah menjadi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tetapi apakah cukup? Ternyata tidak. Jadikan diri kita bermanfaat, bersahabat dengan orang-orang yang baik, menjadikan diri kita baik dengan cara bermanfaat kepada orang lain, sehingga kesaksian kita di hadapan Allah bahwa kita orang yang beriman diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kesaksian semata kemudian Allah menolaknya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, yang keimanannya diterima di sisi Allah, yang keimanannya mengantarkan kita ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.